menyambut Lebaran di rumah saja. Bisa kita manfaatkan untuk berbenah rumah. Biar kita bisa menyambut hari raya dengan rumah yang bersih dan rapi. Selengkapnya di episode Si Unyil hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Biar rumah tampak lebih rapi dan modern jelang Lebaran. Gak ada salahnya kok mengganti perabotan lama dengan yang baru. Misalnya kayak furniture multifungsi ini nih. Bisa menimbulkan kesan rumah lebih alami karena berbahan dasar kayu. Dengan furniture modern, ruangan berukuran sempit bisa tetap tampak rapi. Ada tempat tidur yang dilengkapi laci penyimpanan nih. Jadi 2-in-1 gitu deh. Ada juga meja rias serbaguna yang bisa dirakit sesuai kebutuhan. Ini baru namanya furniture zaman now. Semua furniture ini diproduksi di pabrik yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Unyil ajak lihat-lihat proses pembuatannya ya. Yuk kita kemon. Nah, kita desain dulu yuk furniturnya. Mau model apa saja, bebas deh. Pabrik yang berdiri sejak 1993 ini sudah memiliki 400-an desain furniture. Setiap tahunnya ada 5-6 desain baru loh. Selanjutnya, kayu dipotong sesuai kebutuhan produksi. Mulai dari potongan besar hingga yang kecil seperti ini. Jenis kayu yang digunakan adalah MDF dan mahoni. Mahoni dipilih karena memiliki serat halus. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa menggunakan 20 ton kayu loh. Wah, banyak juga ya. Bisa buat bangun pos ronda Pauga 20 lantai tuh. Lanjut, kita rakit dan rekatan kayu dengan lem mengikuti pola yang sudah kita buat. Kemudian dipres supaya lebih kuat dan ditambahkan paku tembak pada bagian siku. Harus dicek kembali ya untuk memastikan pola sudah saling merekat dan paku sudah tertancap rapi. Selain direkatkan dengan lem, bahan kayu juga dimasukkan ke dalam mesin pres dengan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit sampai lem mengering dan semua bagian merekat. Selanjutnya, bentuk profil atau hiasan tepi meja. Penggunaan mesin ini akan membuat bentuk presisi dan pengerjaan lebih cepat. Sekarang rakit lagi deh untuk membuat meja kabinet televisi. Supaya makin cantik, kita warnai dulu ya. Dicatnya sampai 2 lapis. Biar cat menempel, furniture dihaluskan dengan amplas. Oke deh, catnya sudah berlapis-lapis nih. Jadi furniture ini gak perlu difurnis lagi. Dalam 1 bulan, pabrik ini bisa memproduksi lebih dari 1.500 furniture loh. Bukan cuma meja saja, pabrik ini juga memproduksi furniture bervariasi. Seperti tempat tisu, lemari, rak buku, dan tempat tidur. Wih, furniture multifungsi ini cocok banget untuk menyimpan barang-barang yang berantakan di kamar Unyil. Bahan furniture zaman now yang banyak digunakan adalah kayu MDF. Teman-teman tahu nggak MDF itu apa? MDF atau Medium Density Fiberboard adalah bahan material yang terbuat dari serpian kayu yang dipadatkan. Prosesnya menggunakan temperatur dan tekanan tinggi. Kalau dibandingkan dengan kayu utuh atau plywood, ada beberapa kelebihan dari bahan MDF ini, yaitu teksturnya lebih rata dan halus, tidak mudah rusak, kedap suara, mudah dibentuk, dan yang pasti lebih kuat dan solid. Pabrik MDF terbesar dan terbaik di dunia ada di Turki. Ini dia bahan bakunya. Setiap hari ada puluhan ton balok kayu yang dibawa ke tempat penampungan ini. MDF bisa menggunakan jenis kayu apapun, seperti pinus, poplar, dan masih banyak lagi. Sebelum diolah, balok-balok kayu harus melalui proses mengupaskan kulit kayunya dulu. Karena yang dipakai hanya bagian kayunya saja. Kulit kayunya nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar saat proses perebusan. Wah, semprotannya mengeluarkan serpian kayu yang berasal dari mesin chipper. Balok-balok kayu yang masuk ke dalam mesin ini akan langsung dirajang sampai menjadi serpihan kayu. Dalam sekejap, balok-balok kayu yang kita lihat menumpuk tadi sudah berubah menjadi chip tuh.
Serpihan kayu tadi dibawa ke konveyor menuju ke tangki-tangki perebusan ini dengan suhu di atas 100 derajat Celcius, membuat chip kayu lebih lunak dan mudah dihancurkan. Mesin refiner akan mengubah chip kayu yang sudah lunak tadi menjadi bubur kayu. Ya, mirip-mirip bikin bubur kertas gitu deh. Bubur kayu yang sudah ada di tangki penampungan dicampur dengan wax dan lem resin agar kayu menjadi padat dan kuat. Selanjutnya, bahan yang sudah tercampur dibawa ke mesin pencetak untuk dibentuk menjadi lembaran dengan ketebalan tertentu. Mesin ini memberikan tekanan dengan suhu yang sangat tinggi, sehingga membuat bahan menjadi lebih padat, keras, serta membentuk lembaran dengan ketebalan yang sudah diatur. Ini dia MDF yang liburan gini biar ada kerjaan, mending bangun pos ronda biar lebih cakep tampilannya. Tapi kalau ngerjain sendiri kapan beresnya ya? Mending Oga berubah dulu jadi Super Oga. Nah, sekarang tinggal pasangin deh tripleknya. Waduh, kok nggak bisa berhenti gini sih? Tolong! Loh, kok kayak suara Pak Oga minta tolong? Iya, bener tuh, Pak Oga. Geraknya cepet amat, kayak mobil balap. Waduh. Denunyil, tolongin Pak Oga. Loh, Pak Oga. Lagi ngapain sih, Pak? Kok geraknya cepet amat? Iya, Den. Pak Oga lagi bangun pos ronda. Biar cepet Pak Oga berubah jadi Super Oga. Tapi... Hah? Loh, Pak Oga, jangan pingsan dulu nih. Aduh, Unyil nggak kuat nih kalau harus gendong Pak Oga. Ya, gimana dong nih, Pak Oga? Yuk, kita kemon. Wah, cantik-cantik ya karpetnya. Bisa banget nih untuk mempercantik rumah jelang lebaran. Mau pilih karpet buatan tangan maupun buatan mesin, semuanya cantik kok. Apalagi karpet ini asli buatan Turki loh. Untuk karpet buatan tangan, pengerjaan karpet masih dilakukan menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Satu persatu helaian benang dikaitkan dan dirangkai membentuk pola yang sudah digambar. Membuat karpet di Avanos Village, Turki merupakan salah satu kebanggaan bagi kaum wanita di sana. Bahkan ada aturan nih, kakak-kakak perempuan di sana baru boleh menikah jika sudah terampil membuat karpet. Dijamin tidak akan ada karpet dengan motif yang sama, karena tiap karpet yang dibuat hanya dibuat oleh satu orang dengan motif yang berbeda-beda. Lamanya pembuatan dan kualitas yang terjamin membuat harga karpet ini lumayan mahal, tergantung dari banyaknya ikatan dalam karpet. Harganya bisa berkisar dari 2 juta hingga ratusan juta untuk karpet besar. Kalau yang lebih terjangkau, karpet buatan pabrik di Turki ini juga bisa jadi pilihan loh. Pabrik karpet terbesar di Turki, lokasinya
ada di kawasan industri Valley Mesete Hirdak. Yuk kita kemon! Sejak tahun 1980, pabrik ini sudah mulai membuat karpet. Lebih dari 4 juta meter persegi karpet diproduksi setiap tahunnya. Sekitar 50% produksinya untuk diekspor loh. Untuk membuat karpet, kita buat benang karpetnya dulu nih. Bahannya dari biji plastik jenis polipropilen. Dalam mesin extruder ini, dengan suhu di atas 165 derajat Celcius, butiran propilen akan dipanaskan sampai meleleh. Setelah itu lelehan ditarik hingga membentuk serat-serat halus memanjang. Jenis benang sintetis polipropilen lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wol, benang jenis ini lebih mudah dibersihkan. Warnanya cerah, yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Mantap! Nah, kalau yang ini adalah proses pemintalan. Untuk membuat benang yang lebih tebal, prosesnya lumayan panjang loh. Benang harus dicuci dan dipanaskan agar lilitannya jadi lebih erat dan kuat. Selain dari benang polipropilen, ada juga karpet dari benang wol. Benang wol yang dibuat di pabrik ini memakai bahan wol dari Selandia Baru yang dicampur dengan bahan sintetis serat akrilik. Penggunaan bahan sintetis sebagai campuran bisa menghemat pemakaian bahan wol dari alam loh. Maklum, kasihan kan dombanya kalau bulunya diambilin terus. Oke deh, sekarang sudah ada jutaan gulungan benang warna-warni nih. Mau dibuat model apa saja bisa banget. Sekarang kita buat desain karpetnya dulu yuk. Di ruangan ini sudah ada ratusan desain karpet loh. Mulai dari model yang paling klasik sampai yang paling modern dan kekinian juga ada. Gambar desain pada komputer ini nantinya akan langsung terbaca oleh mesin rajut. Wih, canggih. Sip deh, benang dan desainnya sudah ada nih. Yuk kita rajut karpetnya. Di sini ada lebih dari 20 buah mesin rajut. Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet sampai belasan meter loh. Setiap mesin rajut membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun teratur seperti ini. Kalau ada benang yang putus atau habis, juga bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu 1 jam, mesin ini bisa merajut karpet lebih dari 10 meter lebih. Wih, secepat kilat ya. Soal kualitas sih nggak diragukan lagi, dijamin kuat dan rapi. Karpet yang sudah jadi tetap ada pengecekan kualitas ya. Kalau ada hasil rajutan yang kurang rapi, petugas akan langsung memperbaikinya. Selanjutnya, karpet masih harus dieratkan dengan memberi lapisan lem pada bagian belakang karpet agar jalinan antar benang lebih kuat dan tidak licin saat digelar. Setelah itu konveyor akan membawa karpet melaju dengan kecepatan 3 meter per menit untuk tahapan pengeringan hingga akhirnya sampai di mesin potong. Kalau mau karpet dengan motif timbul masih butuh dicukur nih. Wah, ternyata nggak cuma rambut aja ya yang dicukur. Oh iya, masih ada satu proses lagi. Tepi karpet harus diobras dulu biar terlihat rapi. Dan bagian tepi karpet tidak mudah lepas. Penggunaannya jadi lebih awet deh, mantap. Sip deh, karpet made in Turki siap dipasarkan. Ayo, siapa mau karpet baru untuk mempercantik ruangan sebelum hari raya nanti? Ada berbagai jenis karpet. Beda negara, berbeda juga jenis dan motif karpetnya. Misalnya karpet khas Finlandia ini. Karpet dibuat dengan alat tenun manual. Mirio dengan alat tenun yang biasa kita jumpai di Indonesia. Pembuatan karpet tenun asal Finlandia berada di kawasan New Market Zurich. Yuk aja, kita kemon. Ini dia pemilik sekaligus pembuat karpet tenunnya. Namanya Tante Anna. Karpet ini 100% terbuat dari katun loh. Istimewanya lagi yang digunakan adalah katun bekas alias daur ulang. Mantap! Tante Anna mendapatkan katun-katun bekas ini dari beberapa perusahaan di Swiss atau Finlandia, tergantung ketersediaannya. Sama seperti di Turki, dulu wanita di Finlandia harus bisa menenun. Makanya nih, Tante Anna sudah belajar menenun sejak kecil. Namun,
Usaha karpet tenun ini baru dia tekuni selama 10 tahun belakangan. Meskipun karpet tenun ini berasal dari Finlandia, Tante Anna tetap memberikan kesan Swiss di karpet tenunnya. Seperti penggunaan warna merah dan logo identik Swiss, yaitu bentuk plus atau tambah. Untuk menghasilkan satu karpet, Tante Anna membutuhkan waktu minimal 4 hari, tergantung tingkat kesulitan motif karpetnya. Aye mau bantuin Po Ana dulu dah. Tapi bagaimana caranya ya? Dah, pusing juga ini. Kirain Aye gampang kali. Po Ipe, ngapain sih? Bingung banget. Ini Nyil, Empo mau bantuin. Tapi kok kagak ngerti-ngerti ya? Ribet amat ini tenunan. Kayak lilitan utangnya si Ogah. Aduh. Ya memang susah, Po. Makanya harus belajar dulu. Nggak mungkin instan langsung bisa gitu. Ya udah, kita lihat-lihat karpetnya aja yuk, Po. Wih, cantik-cantik banget kan ya warna-warnanya. Inilah yang menjadi ciri khas dari gaya Skandinavia, penggunaan warna yang lembut. Karpet-karpet yang diproduksi di sini bisa untuk penggunaan di ruang tamu, kamar tidur, ataupun kamar mandi. Motif serta warna yang simpel cocok banget nih menghiasi rumah bernuansa minimalis. Untuk berbenah rumah jelang lebaran, pencahayaan rumah juga harus diperhatikan nih. Lebih keren lagi kalau penerangannya pakai lampu teknologi nanolift kayak gini. Cahayanya lebih terang dibanding jenis lampu lainnya loh. Istimewanya lagi, lampu ini lebih hemat dan ramah lingkungan. Bentuknya juga unik, ada bohlam berbentuk pentagon. Ada juga yang berbentuk prisma. Dijamin bikin ruangan jadi lebih estetik dan kelihatan high-tech banget. Nih, Unyil ajak teman-teman untuk intip proses pembuatan lampu nanolift. Yuk, kita kemon! LED atau LED emitting diode adalah komponen yang bisa memancarkan cahaya dalam satu arah. Nah, sekarang Unyil tunjukin nih pabrik produksi lampu nanolift yang sudah ada sejak 2012 lalu loh. Pusatnya ada di Kanada, tapi tempat produksinya ada di negeri Tiongkok. Ada banyak jenis lampu nanolift. Tapi sekarang Unyil ajak teman-teman lihat produksi bohlam nanolift saja ya. Bentuk bohlam yang unik menjadi ciri khas dari lampu yang satu ini. Biasanya kan lampu berbentuk bulat dan terbuat dari kaca. Nah, kalau lampu nanolift terbuat dari lempengan papan yang dirakit berbentuk pentagon. Sret, simsalabim. Bukan sulap, bukan sihir. Wih, kasih nama varian bohlamnya pakai teknologi laser nih. Yap, karena sampai saat ini sudah ada 7 varian bohlam nanolift yang diproduksi. Wah, keren ya. Oh iya, lempengan papan ini diberi lubang-lubang seperti ini untuk tempat penyimpanan lampu LED-nya. Tuh lihat, robot canggih mulai beraksi. Dalam satu lempengan papan ini ada 33 lampu LED yang terpasang. Lumayan banyak kan? Oh iya, pabrik juga membuat sendiri PCB atau papan sirkuitnya. Sip deh, lempengan LED dan papan sirkuit sudah terpasang. Tinggal kita rakit nih. Desainnya mirip sekali dengan puzzle. Jadi mudah dan cepat sekali merakitnya. Tada! Bohlam unik dari Kanada ini sudah jadi deh. Unik banget kan bentuknya. Kalau dipasang di rumah Unyil, pasti jadi tambah keren nih. Belum bisa dipasarkan dulu nih. Kalau belum kita cek fungsinya. Yuk, kita tes satu persatu. Simsalabim! Wih, semua bohlam dinyalakan bersamaan. Keren banget ya. Gak cukup tes fungsinya saja, kita juga perlu tes ketahanan. Caranya dengan menjatuhkan bohlam dari ketinggian 1 meter. Dan hasilnya, bohlam aman tidak pecah. Kalau sudah lolos tes, bohlam siap dikirim ke berbagai negara. Bohlam berbentuk pentagon seperti ini juga bisa menghilangkan panas. Jadi seluruh energinya hanya digunakan dalam bentuk cahaya, bukan panas. Ini nih yang membuat bohlam nanolift hemat energi dan ramah lingkungan. Sekarang Unyil mau kasih lihat perbandingan tingkat cahaya nanolift dengan bohlam lainnya. Wah, dengan daya 12 watt saja setara dengan lampu 100 watt. Semakin besar lumens atau satuan cahaya,
akan menyebabkan bohlam semakin terang. Dan lampu nanolift ini mempunyai 133 lumens. Jadi meskipun dayanya kecil, tapi lampunya bisa terang banget. Tentu saja kalau dayanya kecil bisa lebih irit deh. Dengan waktu nyala yang sama selama 30.000 jam, bohlam ini jauh lebih irit dibanding lampu pijar dan lampu LED biasanya. Keren kan? Ada satu lagi varian lampu dari nanolift yang gak kalah keren. Namanya lampu aurora. Dari namanya saja, teman-teman sudah bisa tebak dong. Yap, lampu ini terinspirasi dari fenomena aurora di kutub utara. Pembuatannya, panel lampu aurora disusun sesuai bentuk yang diinginkan, lalu masukkan chipnya. Ada 30 panel dalam satu lampu aurora ukuran besar seperti ini. Sedangkan ukuran kecil terdiri dari 9 panel. Hebatnya, ada 60 juta warna yang menghiasi lampu aurora ini. Warna pun bisa berubah-ubah sesuai keinginan, dan kita juga bisa desain sendiri untuk cahayanya. Wih, cakep. Oh iya, karena zaman sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi telepon, kita juga bisa atur cahayanya lewat aplikasi telepon pintar loh. Tambah keren lagi kalau kita menyalakan musik, kerlap-kerlip lampu ini bisa mengikuti iramanya loh. Jenis musik apapun bisa banget. Mau musik pop, jazz, rock, atau dangdut juga bisa. Mantap! Yuk kita kemon! Katanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau rumah kita bersih dan rapi, terutama jelang lebaran kayak gini, hati juga pasti jadi senang. Supaya nanti kita bisa menyambut hari kemenangan dengan hati yang bersih di rumah yang nyaman. Oke, sekian dulu ya episode Si Unyil hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa besok ya.